Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola bandana rajut dengan bentuk segitiga seperti ini. Polanya mudah untuk diperbesar kalau teman-teman ingin membuat ukuran yang lebih besar ataupun diperkecil. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan. Ini benang akrilik aneka. Teman-teman bisa dapatkan di toko all shop. Benangnya kecil seperti benang katun Bali ukuran kecil ya. Jadi bisa gunakan benang jenis lain karena polanya sangat mudah untuk diperbesar ataupun diperkecil. Penanda 2 buah. Kemudian hook ukuran nomor 2 sesuai dengan ukuran benang, tulip. Nah, motif ini kelipatan 4. Nah, untuk bagian totalnya di akhir tambahkan 1 rantai agar ukuran motifnya menjadi pas. Jadi untuk jumlah motifnya itu perkalian 4 dan totalnya nanti teman-teman tambahkan 1. Misalnya buat 12 rantai nanti ditambah 1 atau 16 rantai kemudian ditambah 1 seperti itu ya. Nah, pertama buat awalan rantai. Di sini saya akan mulai dengan 100 rantai ditambah 1. Jadi 101 rantai. Setelah 101 rantai, di ujung tambahkan 2 rantai, 1, 2, mulai pengerjaan di rantai ke 101 tadi atau rantai ketiga dari hook. Kita isi dengan 1 buah double crochet. Di sini ya, 1 DC. Nah, kita beri penanda di puncak DC pertama. Selanjutnya kita akan mulai motif yang akan kita ulang. Pertama 2 rantai, lalu skip 2 rantai, 1, 2, DC di rantai berikutnya, kemudian DC lagi di rantai berikutnya. Jadi DC nya 2 kali. Kita ulang 2 rantai, skip 2, DC, DC, 2 rantai, skip 2, DC, DC, 2 rantai, skip 2, DC, DC. Nah, seperti ini. Ulangi polanya hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung. Setelah DC 2 rantai, skip 2, DC, kemudian DC, 2 rantai, skip 2, DC. Nah, pas di rantai terakhir DC. Selesai 1 baris, kita mulai pengurangan ya.
ini sampai ke ujungnya, jadi pas ya, ada dua rantainya. Lanjut di sini kita buat 3 rantai, 2 3, putar rajutannya, lalu kita skip 2 buah DC ini, kita skip. Kemudian di bagian 2 rantai di sini kita isi 2 buah DC. Jadi kita skip ya, ini 2 DC. Beri penanda di puncak DC yang pertama. Kemudian DC 1 lagi. Lalu 2 rantai. 1 2, kemudian kita skip 2, DC-nya kita skip. Di bagian 2 rantai kembali kita isi 2 DC. Lanjut ulang 2 rantai, skip 2 DC. Dua rantai, skip 2 DC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung. Ini kembali 2 rantai di sini. Nah, ini perhatikan ya ujungnya, ini skip 2 dan sini kan 2 rantai, kembali kita isi 2 DC. Nah, untuk bagian akhirnya di sini kita buat 2 rantai. Lalu kita slip stitch di bagian yang kita beri penanda. Slip stitch. Satu rantai. Putar rajutannya. Kemudian kita slip stitch di bagian rantai yang tadi kita buat. Nah, di sini slip stitch 1 kali. Lalu 3 rantai, 1 2 3. Nah, kembali kita skip ya bagian 2 ini, kita skip. Kembali kita ulang pola tadi. Di sini bagian 2 rantai kita isi 2 DC. Jangan lupa penanda di puncak DC pertama. Dua rantai, skip 2 DC di 2 rantai, dua rantai, skip 2 DC di 2 rantai, dua rantai, skip 2 DC di 2 rantai, nah seperti ini. Lanjutkan polanya hingga ke ujung. Nah, sudah mendekati bagian ujung. Setelah 2 DC 2 rantai, skip 2 DC di 2 rantai. Nah, perhatikan bagian akhir baris ya. Untuk akhir baris 2 rantai, 1 2, slip stitch di penanda. Satu rantai, putar. Kita putar ini. Slip stitch kembali di bagian rantai. 3 rantai, 1 2 3. Kita skip bagian DC 2 ini, kembali kita ulang pola ya.
Ini kita skip, kembali ulang pola 2 DC di bagian 2 rantai. Jangan lupa penanda di puncak DC pertama. Dua rantai, skip 2 DC di bagian 2 rantai. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lihat ini terjadi pengurangan, semakin ke atas jumlahnya semakin kurang. Jadi perhatikan untuk bagian akhir tiap barisnya ya, jangan sampai nanti salah dan dibuat datar. Jadi ini semakin lama semakin berkurang dan akhirnya nanti dia membentuk segitiga. Jadi teman-teman lanjutkan ini hingga nanti sampai ke bagian puncaknya. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Jadi dia mengerucut ya, berbentuk segitiga. Nah, di sini perhatikan sudah ada tinggal satu bagian ya, bagian 2 rantainya tinggal satu di tengah-tengah. Nah, ini untuk akhir baris kembali kita buat 2 rantai slip stitch di penanda. Kemudian 1 rantai putar, kembali slip stitch di rantai, lalu 3 rantai, dan ini bagian puncaknya. Jadi tinggal skip 2, ada 2 buah DC di bagian rantai. Nah, seperti ini. Lanjut 2 rantai, kita slip stitch terakhir, slip stitch di penanda, kemudian slip stitch 1 kali lagi, lalu 2 rantai, putuskan benangnya. Nah, selesai ya. Jadi bagian atasnya ada 1 bagian dari 2 DC nya. Nah, untuk pengerjaan berikutnya kita akan merajut bagian renda dari pinggiran sisi ini hingga dari sini ya ke puncak dan kemari. Jadi kita buat hiasan rendanya. Teman-teman bisa kombinasikan untuk bagian rendanya ini menggunakan warna benang yang berbeda. Pertama, buat awalan rantai. Kemudian sisipkan benangnya di bagian, nah di bagian yang 2 rantai ini ya, di sini kan ada bagian 2 rantai, kita naik tiap baris, sisipkan, lalu langsung buat 2 rantai. Nah, untuk pola rendanya kita akan isi di tiap-tiap bagian 2 rantai dengan 3 buah DC. Jadi bagian 2 rantai ini yang untuk naik tiap baris ya, kita isi dengan 3 buah DC. Nah, di sini ya isi 3 DC, 1, 2, dan DC ketiga, lalu 2 rantai, 1, 2, kita slip stitch di puncak DC yang terakhir tadi. Ini slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung ke menuju bagian 2 rantai berikutnya. Ini baris berikutnya ada 2 rantai ya di ujung. Kita isi kembali dengan 3 buah DC. Lalu 2 rantai slip stitch di puncak DC terakhir. Nah, lanjut menuju bagian 2 rantai berikutnya. Ini baris berikutnya, di sini ada 2 rantainya di ujung. Kembali kita isi dengan 3 buah DC. Lalu 2 rantai. Kembali slip stitch di puncak DC terakhir. Nah, seperti ini ya. Jadi teman-teman lanjutkan baris berikutnya di bagian 2 rantai, kembali 3 DC.
lalu 2 rantai dan slip stitch di puncak DC terakhir. Nah, seperti ini. Lanjutkan ya bagian ini hingga ke ujung dan sampai nanti ke sisi segitiga yang berikutnya nanti. Di sini sampai ke bawah ya. Nah, ini dia sudah selesai dari ujung ke ujung. Nah, seperti ini. Jadi ini terakhir. Di sini saya akan tutup dengan 2 rantai. Lalu kita slip stitch di tempat bagian kita membuat 3 DC yang tadi. Slip stitch, 2 rantai, putuskan benangnya. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan buat untuk tali pengikat ya, untuk bagian kepala. Jadi di bagian datar ini kita akan buat tali pengikatnya. Nah, teman-teman bisa tentukan bagian depan dan belakang. Di sini kita mulai dari bagian belakangnya. Untuk panjang tali pengikat bisa disesuaikan sesuai keinginan ya. Jadi teman-teman bisa buat sepanjang yang teman-teman mau. Di sini untuk bagian sisi kanan saya akan buat dengan 50 rantai. Jadi buat tali pengikatnya kiri dan kanan harus sama panjangnya. Untuk saya buat 50 rantai. Nah, setelah 50 rantai langsung kita SC kan ke bagian segitiga yang bagian datar. Di sini saya sisipkan di bagian sudut. Ada bagian DC di sini ya, kita sisipkan, langsung saya buat 1 SC. Nah, seperti ini. Lalu bagian 2 rantai kita isi dengan 2 SC. Jadi kita isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Untuk 2 rantai isi 2 SC. Bagian DC masing-masing 1 SC. Kemudian bagian 2 rantai masing-masing kita isi 1 SC. Jadi isi 2 SC di bagian 2 rantai. Lanjut di bagian DC masing-masing 1 SC. Nah, lanjutkan ya, ini sampai ke ujung ini. Nah, sudah mendekati bagian ujung. Ini SC terakhir. Nah, selesai. Kita buat talinya untuk bagian sisi kirinya. Di sini sama, saya buat 50 rantai. Nah, setelah 50 rantai, tambahkan 1 rantai, kita putar dan kita akan buat 1 rantai itu kita isi dengan 1 HDC. Jadi tiap-tiap lubang saya buat dengan isi dengan 1 HDC atau half double crochet. Kalau teman-teman ingin talinya lebih sedikit lebar, bisa membuat double crochet ya, untuk setiap rantai atau setiap lubangnya. Jadi ini kita buat hingga ke ujung tali rantai yang bagian kanan. Nah, ini dia sudah selesai bandananya, hasilnya seperti ini. Ini bagian depannya dan sepanjang bagian talinya sudah saya selesaikan dengan HDC setiap lubang ya. Jadi sedikit, kalau teman-teman ingin lebih lebar bisa tambahkan.
Nah, untuk polanya ini saya sudah buat dengan benang katun Bali yang ukurannya sedikit lebih besar. Jadi karena ukuran benang katun Bali lebih besar, hasilnya untuk pola yang sama sedikit juga lebih besar. Teman-teman bisa sesuaikan untuk membuatnya untuk ukuran anak-anak ataupun yang lebih besar lagi, atau kalau teman-teman ingin lebih lebar segitiganya bisa ditambah ya, motifnya kelipatan 4 dan totalnya nanti ditambah 1. Nah, untuk bagian rendanya bisa variasikan dengan manik-manik. Semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.